berdua sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Sebelum masuk pada pembahasan, kami telah mengundang beberapa narasumber dari kelompok kami, dan narasumber yang pertama adalah perkenalkan, saya Atmawati sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, saya Sasi Kirana sebagai narasumber kedua. Dan perkenalkan, saya Cindy sebagai narasumber ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melontarkan pertanyaan kepada narasumber. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kepada rekan saya yang pertama, yaitu Rahmawati. Sejak kapan peristiwa penyerangan 1 Maret 1949? Serangan umum 1 Maret 1949 itu adalah aksi militer sebagai aksi militer tentang negara Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia itu masih ada untuk berjuang meskipun di bawah kependudukan negara. Aksi serangan umum 1 Maret ini dilakukan di Yogyakarta. Oke, sangat mengerikan sekali ya, karena di bawah kependudukan negara itu sangat tajam, zamannya kejam sekali ya. Lanjut, saya ingin bertanya kepada rekan saya yang kedua, yaitu Sasi Kirana. Saya ingin menanyakan pakar militer peristiwa 1 Maret 1949. Nah, jadi serangan ini diantarkan oleh Panglima TNI dan diperintahkan oleh Presiden I.R. Soekarno. Nah, kejadian utamanya itu kan seperti ingin memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan ingin mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, operasi ini juga melibatkan 3.500 tentara dan memanfaatkan teknik serangan. Menarik juga ya, makan taktik dengan 3.500 tentara serta penyerangnya juga pun dengan secara mendadak ya. Ngeri banget sih, tapi saya juga masih pengen tahu lebih dalam gitu tentang penyerangan 1 Maret 1949 itu. Oleh karena itu, saya ingin bertanya lagi nih, maaf ya, kepada rekan saya yang ketiga, yaitu Cindy. Apa sih penelitian sejarah itu pada tahun yang sudah saya sebutkan? Serangan ini berdampak terus besar selama periode ini. TNI dapat berhasil mengambil alih kota Jakarta dan menyampaikan pesan pada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia masih berperjuangan meskipun ada tekanan dari luar. Banyak sekali tekanan. Selain dampak politik dan integrasi sejak yang mendalam budaya dan semangat perjuangan bangsa, banyak lagu dan karya seni yang terinspirasi oleh peristiwa ini memperkuat rasa nasionalisme di kalangan Indonesia. Ini menjadi simbol keberanian dan tekad bangsa Indonesia. Jadi penyerangan ini menjadikan kita tentara simbol dan tekanan dan berjuang juga ya. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk lebih mendalami bagaimana reaksi internasional serangan umum 1 Maret 1949. Oke, jadi reaksi internasional cukup signifikan. Pihak-pihak internasional yang sebelumnya makin tidak terlalu peduli mulai memberikan perintah lebih besar. Aksi ini mempengaruhi opini publik dan internasional yang pada gilirannya menegakkan Belanda untuk kembali ke perundingan dan akhirnya mencapai perjanjian yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Nah, ini juga serangan umum 1 Maret. 1 Maret ini adalah kesiapan kemakmuran TNI, langkah yang sangat berani dan terencana dengan baik. Nah, yang menunjukkan oleh Belanda bahwa perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan bukanlah suatu hal yang bukanlah dianggap dipandang mata gitu. Oke, terima kasih. Menurut saya sih itu sangat mendalami tentang perjuangan pada saat masa-masa lampau tersebut. Di sini saya akan menanyakan tentang satu hal yang menarik pada masa tersebut. Ada satu hal yang pernah lebih semangat perjuangan rakyat Indonesia
Oke, boleh ditambahkan ada apa lagi? Dalam pasangan ini juga memberikan dampak pada pengembangan cerita-cerita heroik dan pahlawan yang menjadi bagian dari identitas nasional. Hal ini membentuk narasi perjuangan kemerdekaan yang terus dihargai dan dikenang hingga masa kini. Jadi kesimpulan di sini kita mengambil sisi positif saja pada masa-masa tersebut dan yang negatifnya kita bahas lain kali. Jadi ada cerita lah buat nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita ke depannya. Oke guys, cukup sekian dari video kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak didengar, di sini kita sebagai host menutup video podcast kami.